I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selawati. Saya mahasiswa STKP Apis Dompu, dan saya di sini akan mewawancarai salah satu seorang guru. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selawati. Saya dari kampus STKP Apis Dompu, prodi Bahasa Sastra Indonesia. Saya di sini akan mewawancarai seorang guru yang bernama Ibu Wilda SPD. Boleh diperkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Wilda, guru dari MI Assalam Odoku. Dan saya di sini akan mewawancarai seorang guru. Boleh saya bertanya? Boleh. Apa motivasi ibu sehingga ingin menjadi seorang guru? Sebenarnya sebenarnya dari awal motivasi saya menjadi seorang guru adalah pertamanya sih motivasinya pertama itu dari orang tua. Adanya motivasi dari orang tua yang ingin benar-benar anaknya itu menjadi lebih baik lagi. Motivasi yang kedua, saya ingin menjadi seorang guru. Pertama, keinginan saya bahwa orang tua saya harus menjadi lebih dari orang tua. Yang selanjutnya, motivasi saya karena melihat dari keadaan peserta didik yang sekarang, pembelajarannya, pengetahuannya itu kurang, dari misalnya mungkin metode yang dikasih sama guru-gurunya itu berbeda. Itu motivasi dari saya. Kemudian dilihat dari anak-anak yang sekarang itu tingkat belajarnya itu yang dari desa dulu ya, yang belum menjadi seorang guru dulu, tingkat pembelajarannya itu masih kurang, belum ada yang namanya metode-metode yang bagus dari gurunya, mungkin karena kurangnya pengetahuan dari guru-guru yang lama. Motivasi saya selanjutnya sebenarnya banyak motivasi, bukan dari hanya pribadi saya, tapi dari misal dari keluarga, dari teman, dari sahabat-sahabat juga motivasi, sehingga saya ini ingin menjadi seorang guru. Kemudian motivasi selanjutnya bukan dari itu, dilihat dari itu saja, tapi dilihat dari anak-anak yang ada di lingkungan sekitar kita. Bagaimana pendidikan anak-anak di lingkungan sekitar kita. Itu mungkin itu saja sih. Dan pertanyaan kedua, Bu, ya, boleh? Iya, boleh. Pertanyaan kedua, metode pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Nah, baik. Sebenarnya metode yang kita gunakan dalam proses pembelajaran, berhubung di sini adalah sekolah MI yang lebih dari sekolah keagamaan. Jadinya setiap metode yang kita gunakan, mungkin kita belajar di tempat kuliah, di tempat lingkungan, kita belajar banyak sekali metode. Misalnya bisa kita membaca buku untuk belajar metodenya. Kemudian bisa kita sharing-sharing dari Google, bisa mempelajari metode-metode yang bisa kita lakukan ketika kita berhadapan dengan siswa maupun siswi. Namun ketika kita merampung semua metode yang kita peroleh, ketika kita masuk ke dalam kelas, metode yang kita gunakan itu bisa kita lihat dengan keadaan siswanya. Misalnya metode yang bisa kita gunakan pada saat pembelajaran, bisa kita gunakan metode tanya jawab ke siswa, kemudian metode bermain. Berhubung karena di sini adalah guru lebih ke guru MI atau guru SD, jadi kita harus lihat bagaimana keadaan siswa,
itu bisa kita gabungkan antara beberapa metode. Misalkan nggak mungkin lah kita harus menggunakan metode ceramah saja, tidak. Karena anak-anak itu tidak mungkin menggunakan metode ceramah saja. Mereka itu lebih ke tingkat bermainnya itu lebih tinggi. Bagaimana kita ini mencari metode agar ilmu pengetahuan dengan cara bermainnya itu seimbang gitu. Cara metodenya tidak boleh kita hanya saja cara metodenya itu hanya satu saja dilihat. Kalau siswa sepengalaman saya, kalau siswa SD, kalau kita menggunakan metode yang kita pelajari tadi dengan kita langsung ke kelasnya, itu akan berbeda suasananya. Karena kita tidak bisa melihat suasana kelas dengan apa yang kita pelajari tadi. Bisa kita gabungkan antara metode bermain, metode berceramah, kemudian metode umpan balik ke siswa. Kita lihat keadaan siswanya dulu, baru kita gunakan metode itu. Ya, tergantung kitanya bagaimana melihat suasana kelas. Mungkin seperti itu. Ya, langsung saja pertanyaan yang ketiga Ibu ya. Ya. Apa harapan Ibu untuk guru-guru di seluruh Indonesia? Baik, harapan saya untuk guru-guru, guru khususnya guru di seluruh Indonesia, apalagi sekarang guru-guru honorer. Harapan saya sih supaya guru-guru itu walaupun menjadi guru honorer yang gajinya tidak sebesar gajinya orang-orang yang berpendidikan mungkin lebih tinggi, atau gajinya para rektor atau gajinya para penguasa-penguasa di Indonesia ini mungkin ya. Harapan saya sih walaupun seperti itu, untuk guru itu lebih ditingkatkan lagi pembelajaran untuk anak didiknya. Jangan sampai ketika kita datang ke sekolah itu hanya mengharapkan gaji saja, tidak. Tapi bagaimana anak didik sebagai generasi bangsa ini bisa menjadi anak-anak yang akan memimpin bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Bukan dari sisi satu pendidikannya saja, bukan, tapi dari sisi semua, baik dari akhlaknya, agamanya, maupun dari sisi pengetahuannya. Itu harapan saya, supaya guru-guru itu sungguh-sungguh dalam memberikan pengetahuan atau keterampilan yang lebih baik lagi kepada siswa tanpa begitu mengharapkan gaji yang lebih besar. Itu saja. Iya, makasih Ibu ya. Iya. Saya juga kalau ada salah saya mohon maaf. Iya. Makasih juga wawancaranya Ibu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.